Menyaksikan news update pelantikan Joe Biden sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat sudah di depan mata. Pengamanan di Washington DC juga diperketat menyusul penyerbuan gedung Kongres Amerika Serikat pada 6 Januari lalu. Kini kita bergabung dengan Rifan Dwi Astono, reporter VOA di Washington DC, untuk mengetahui lebih jauh perkembangan terkini persiapan pelantikan Joe Biden. Rifan, apa perbedaan pelantikan Presiden kali ini dengan pelantikan sebelumnya? Ya Rudi, pelantikan presiden kali ini sangat beda tentunya dari yang sebelum-sebelumnya karena ada beberapa faktor menyebabkannya, mulai dari pandemi yang terjadi saat ini di seluruh dunia termasuk di Amerika Serikat, apalagi di Amerika Serikat yang memang merupakan negara dengan kasus tertinggi di dunia. Kemudian juga menyusul terjadinya aksi penyerbuan ke gedung Kongres yang terjadi pada tanggal 6 Januari lalu. Buntut dari dua faktor tersebut adalah harus dilakukannya pelantikan tanpa dihadiri oleh masyarakat umum yang bisa menonton secara langsung acara ini seperti pelantikan-pelantikan sebelumnya. Jadi masyarakat kali ini dengan kekhawatiran akan terjadinya pertakan virus corona diminta untuk menonton saja dari rumah, dari layar televisi masing-masing atau dari layar handphone dan komputer masing-masing secara virtual. Sementara kehadiran mereka ini kemudian digantikan dengan adanya bendera-bendera sebanyak lebih dari 100.000 bendera yang mewakili kehadiran mereka secara virtual dari rumah masing-masing. Tapi di luar itu, selain tidak boleh ada publik yang bisa menyaksikan langsung, hanya para tamu undangan saja, pengamanan atau keamanan yang diterapkan di Washington DC, khususnya di beberapa kawasan, seperti di kawasan gedung Capitol, gedung Kongres yang tampak ada di belakang saya ini, kemudian juga di Gedung Putih dan di kawasan National Mall, ini adalah semacam alun-alun di Washington DC yang bisa dihadiri oleh massa untuk bisa melakukan pelantikan seperti biasanya. Nah, ini pengamanannya sangat diperketat, 2,5 kali lipat diperketat daripada pengamanan pada pelantikan-pelantikan sebelumnya. Ada lebih dari 25.000 pasukan keamanan yang diterjunkan, yang merupakan gabungan dari anggota militer, kemudian juga anggota Garda Nasional yang diterjunkan dari berbagai negara bagian di Amerika Serikat, juga dari polisi. Nah, keamanan ini diperketat menyusul terjadinya penyerbuan ke Kongres 6 Januari lalu seperti yang saya katakan tadi, karena dari pihak intelijen dan juga FBI, mereka mencium adanya pergerakan dan juga rencana untuk dilakukannya unjuk rasa. Bahkan di satu titik mereka sempat mengatakan ada informasi bahwa akan terjadi unjuk rasa bersenjata yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak puas dengan hasil pilpres yang lalu. Nah, dengan adanya ancaman seperti itu, FBI lantas juga memperketat keamanan, bahkan sampai memsetting atau memeriksa kembali anggota-anggota Garda Nasional yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya pelantikan untuk mencari apakah ada anggota mereka ini juga justru memiliki keterkaitan dengan aksi penyerbuan gedung Kongres lalu atau memiliki pandangan yang cukup ekstrim yang mungkin bisa mengakibatkan terjadi serangan lagi. Nah, sejauh ini hasil investigasi setting tersebut menemukan ada setidaknya 12 orang yang ditemukan bahwa mereka memiliki keterkaitan dan memiliki pandangan yang ekstrim, sehingga 12 orang anggota organ ini kemudian harus dikeluarkan dari penerjunan ke gedung ke Washington DC. Seperti itu, Rudi. Ya, Rifan, sementara setelah akun Twitter pribadinya diblokir, Presiden Trump hampir tidak terdengar lagi. Apa pernyataan terakhir Presiden Trump sebelum meninggalkan jabatannya dalam beberapa jam mendatang? Ya, beberapa jam yang lalu, Rudi, Presiden Trump akhirnya mengeluarkan sebuah video berisi pidato perpisahan atau farewell, di mana dalam pidato berdurasi sekitar 20 menit itu Presiden Trump menyatakan bahwa ia memberikan semacam ucapan semoga sukses untuk pemerintahan Amerika Serikat berikutnya di bawah Joe Biden, meskipun dalam pidato tersebut Presiden Trump sama sekali tidak menyebut nama Joe Biden sebagai presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari waktu Amerika Serikat, beberapa jam lagi dari sekarang. Dan dalam pidato yang sama, Presiden Trump juga ikut mengutuk kembali aksi penyerbuan gedung Kongres tanggal 6 Januari lalu. Nah, dan dia juga menyebutkan atau garis bawahi beberapa pencapaian-pencapaian yang dia lakukan selama pemerintahnya 4 tahun terakhir ini. Di antaranya di ranah hubungan luar negeri, seperti keputusan Presiden Trump untuk menarik Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris, yang mana ini sangat bertentangan dengan pandangan Presiden terpilih Joe Biden, di mana Presiden terpilih Joe Biden
ia mengatakan bahwa akan segera bergabung kembali dengan perjanjian tersebut apabila ia sudah dilantik. Kemudian juga ia menyebutkan soal Abraham Accords, perjanjian Abraham, di mana perjanjian Abraham ini adalah sebuah kesepakatan yang dicapai oleh Amerika Serikat setelah ia bisa menengahi beberapa negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Maroko, Sudan, dan juga Bahrain untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Padahal Israel sendiri saat ini yang tengah terus berkonflik dengan Palestina, kedua negara ini dijanjikan untuk dibuatkan sebuah solusi dua negara yang sampai saat ini tidak tercapai kesepakatan tersebut. Nah, dua hal itu yang dianggap sebagai pencapaian Presiden Trump. Tapi Presiden Trump sama sekali tidak menyebutkan terkait tentang jumlah korban meninggal dunia akibat penyakit COVID-19 yang melanda Amerika Serikat yang hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 400.000 nyawa. Presiden Trump tapi menyebutkan bahwa ia menyatakan bahwa pembuatan vaksin untuk COVID-19 ini mencapai sebuah rekor istilahnya. Menurut dia di bawah pemerintahannya vaksin COVID-19 bisa dibuat dalam kurun waktu kurang dari 9 bulan, sementara pada biasanya pembuatan vaksin ini biasanya memakan waktu hingga 4 tahun pemerintahan. Ia membanggakan itu terlepas dari sebetulnya ada masalah-masalah distribusi vaksin juga di lapangan. Kurang lebih seperti itu, Rudi. Baik, terima kasih Rifan Dwi Astono melaporkan langsung dari Washington DC.